Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi saya Abdul Manaf di channel Teras Hijrah Mamuju menyapa teman-teman semua, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, apa itu, yakni seputar hijrah. Nah, teman-teman, kenapa kita membahas tema seputar hijrah? Karena pada saat ini kita tahu, mungkin seluruh umat Islam tahu bahwa saat ini kita masuk pada tahun baru Islam. Nah, di mana tahun baru Islam ini kemudian ada satu peristiwa yang tentu kita pengen ingatkan kepada teman-teman semua, pengen share kepada teman-teman semua, di mana awal mula penanggalan kalender Hijriah itu para sahabat kemudian melakukan musyawarah, termasuk diantaranya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kemudian mengambil awal mula penanggalan kalender Hijriah itu dengan satu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah. Nah, bagaimana kita membahasnya? Jika penasaran teman-teman, sebelum kita membahasnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Baiklah, kita lanjut. Kita akan sapa narasumber kita yang kita undang pada hari ini, yang akan bersama-sama dengan kita berbincang membahas hal tersebut. Siapa dia? Beliau adalah seorang tokoh pemuda dari komunitas literasi Mamuju. Nah, beliau adalah Kanda Syamsir. Nah, Assalamualaikum Kanda Syamsir. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat-sehat. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemarin ya saya coba kontak-kontak. Iya Ustaz. Antum, alhamdulillah. Kanda Syamsir ini bersedia untuk hadir di podcast ini. Iya, saya pada saat tahu kalau temanya adalah hijrah. Iya. Dan yang mengundang adalah Teras Hijrah, ya. Masya Allah. Kayaknya ini relevansinya sangat luar biasa. Relevansi. Yang penting bukan saya bahas Teras Hijrah. Ya itu Ustaz. Siap. Nah, Kanda Syamsir, kita akan membahas tema yang menarik ini, di mana kita tahu saat ini adalah tahun baru Islam. Ya, betul. Ini bulan Muharram baru-baru ini. Ya. Dan ternyata awal mula penanggalan kalender Hijriah itu oleh para sahabat itu diambil satu momentum yang luar biasa, yakni hijrah Nabi ke Madinah. Ya, betul. Nah, apa yang Kanda Syamsir bisa lihat di balik dari peristiwa tersebut untuk kemudian disampaikan kepada umat khususnya, umumnya, dan kemudian kepada pemuda pada khususnya. Nah, apa dari Kanda Syamsir? Terima kasih Ustaz. Jadi saya salam dulu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kebetulan mungkin ini Teras Hijrah podcast anak muda yang Islam. Masya Allah. Jadi mestinya di tahun ini, awal tahun ini, bulan Muharram ini, baru-baru kita merayakan tahun baru Hijriah. Tentunya kita memperbanyak muhasabah diri. Ya, kenapa? Introspeksi diri. Dari tahun-tahun kemarin yang mungkin masih berada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, bergaul dengan orang-orang yang masih dalam kemaksiatan, dan bahkan mungkin kita juga berada di kebiasaan-kebiasaan yang masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen hijrah ini mudah-mudahan kita semua, khususnya anak muda ini, sadar diri bahwa dia adalah seorang pemuda Islam dan siap hijrah hari ini juga. Masya Allah. Ya, amin. Ya. Harapan kita itu. Ya, jadi dengan jadi edukasi podcast ini teman-teman bisa menyaksikan dan mengambil hikmah di balik dari pembahasan kita saat ini. Ya, mestinya tahun baru Hijriah ini kan adalah momentum terbesar dalam Islam, Ustaz. Kalau kita lihat dalam sejarah,
bahwa momen hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar kenapa Umar bin Khattab memilih sebagai penanggalan pertama di bulan Muharram ini, bulan Qamariyah ini, itu bukan sekedar dipilih, dipilihnya ini momentum hijrahnya Rasul, tapi karena memang momentum hijrahnya Rasul ini memiliki peristiwa yang sangat besar bagi kita, khususnya umat Islam. Kenapa? Karena tonggak penerapan syariat Islam secara menyeluruh sampai di kita ini, di Mamuju ini, bisa kita rasakan Islam, nikmatnya beriman kepada Allah. Itu karena peristiwa tidak bisa dipungkiri, itu adalah bagian dari peristiwa hijrahnya Rasul. Karena kita tahu bahwa Rasulullah kan sebelumnya di Mekah berdakwah selama bertahun-tahun, tapi tidak mampu untuk menjadikan Mekah ini sebagai tempat yang menerima Islam secara menyeluruh, yang pada akhirnya dipaksakan diri dengan walaupun meninggalkan kecintaannya terhadap tanah kelahirannya, terhadap keluarganya, saudaranya, dan semua sahabat-sahabatnya, demi menerapkan dan menjaga Islam, bahkan mendakwakan Islam ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah. Nah, peristiwa ini bukan hanya mestinya dirasakan oleh pemuda Islam bahwa telah berganti tahun, tahun baru Hijriah dari seremonial dari tahun 1933. Dan begitu terus tapi tidak disadari bahwa ada momentum besar yang Umar bin Khattab memilih momentum ini sebagai momentum penanggalan Hijriah. Itu hijrah. Oh iya. Berarti memang di Mekah pada waktu itu justru karena kerasnya tantangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW kemudian punya strategi lain. Bagaimana agar Islam ini bisa diterapkan, Rasulullah memilih untuk hijrah. Tapi sebelumnya kan dalam kisah itu kan ke Taif dulu karena dianggap bahwa Taif juga itu strategis tempatnya. Tapi ternyata setelah hijrah mencoba untuk kemudian masuk ke wilayah Taif, di sana disitu ditentang juga, ditentang juga. Bahkan dilempar sampai berdarah itu luar biasa. Dan pada waktu itu kita ingat memang itu pun juga bukan orang Taif itu Adas itu kemudian pekerja kebun kurma pada waktu itu yang masuk Islam Nah itu berarti memang poinnya adalah bahwa saking luar biasanya Rasulullah SAW itu memegang risalah Islam ini untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan, sehingga kemudian memilih tempat yang lain karena di Mekah itu begitu kuat tantangannya. Betul. Bahkan Islam itu sulit untuk diterima oleh orang Mekah pada waktu itu jika sekiranya mungkin tantangannya itu lahir dari person, itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi bahkan ini sudah kolektif masyarakat sudah hampir bersatu untuk menolak Rasulullah SAW, menolak risalah Islam. Nah, itu yang menyebabkan Rasul SAW itu mesti harus melakukan hijrah karena tantangan itu. Dan setelah beliau hijrah ternyata mendapat angin segar luar biasa. Betul. Di sana itu Islam itu justru disambut baik oleh penduduk dari Madinah. Luar biasa. Dan itu tidak bisa dipungkiri Ustaz, bahwa Madinah sebagai tempat itu bukan langsung tiba-tiba pilih Madinah. Benar. Tentu ada strategi luar biasa yang persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabatnya. Dan siapa itu Ustaz? Itu adalah seorang pemuda. Jadi pemuda itu mestinya bangga dengan peristiwa Hijriah ini, menyadarkan dirinya bagi seorang pemuda Islam bahwa Hijriah itu momen Hijriah ini adalah tidak lepas dari peran pemuda yang sangat besar. Waktu itu
Rasulullah SAW mengutus diplomat terbaik Islam ya. Iya, dan itu anak muda Mus'ab bin Umair. Iya, betul. Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda mestinya harusnya iya, ya mengikuti jejak-jejak seperti iya, itu. Iya, betul. Ya. Mestinya seorang pemuda itu sadar bahwa dia memiliki jiwa dan pemikiran Islam yang mesti menjadi penolong. Kenapa? Karena pemuda itu tidak memiliki kepentingan selain kepentingan ideologis. Itulah karakter anak muda yang membedakan dengan karakter orang tua. Ustaz Manaf. Jadi anak muda itu ibarat matahari ya. Ya, ibarat matahari dia. Itu bercahaya bersinar. Iya, bersinar. Betul, Ustaz. Mestinya perannya besar sekali dalam besar. perubahan ini. Ya. Usia anak muda itu produktif ya. Iya, betul. Saudara Kanda Samsir ya. Benar. Nah, kalau kita menarik ya di era sekarang, karena kita tahu kan anak muda di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu luar biasa perannya, melahirkan karya-karya besar ya, yang saat ini ditorehkan, bahkan kisahnya sampai saat ini kita ini di Mamuju juga tahu. Nah, kalau kita sebatas manusia biasa itu mungkin dongeng ya, cerita-cerita dongeng yang tidak nyata, tidak ada faktanya kan, padahal itu adalah fakta sejarah yang luar biasa yang ditorehkan oleh generasi muda masa lalu. Nah, bagaimana anak muda ini kita bisa motivasi mereka bahwa ternyata momen hijrah ini, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu ada satu hal yang sangat penting yang kemudian dijaga baik-baik oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu risalah Islam. Karena dengan risalah Islam lah Rasulullah SAW kemudian mengambil sikap untuk hijrah ke Madinah. Nah, bagaimana? Ustaz. Jadi pertama saya sangat apresiasi ini Teras Hijrah, Ustaz, dengan melalui channel YouTube-nya ini bisa mengedukasi pemuda, khususnya pemuda Islam. Jadi pertama hijrah itu bukan hanya sekedar berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hal biasa. Tapi yang hijrah yang sesungguhnya adalah berpindahnya kita dari kemaksiatan menuju ke perilaku yang baik. Perilaku yang standarisasinya itu adalah standar Islam. Jika pemuda hari ini sadar dirinya bahwa dia memiliki karakter Islam, maka dia harus memiliki minimal dua hal. Pemuda sejati, pemuda Islam sejati itu minimal memiliki dua hal. Yang pertama adalah pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Yang kedua, perilakunya mestinya memiliki standar syariat Islam. Jadi dua hal ini ukur perbuatannya itu tingkah lakunya mesti harus kepada perilakunya, Islam. Tindakannya harus dengan Islam. Benar. Nah, hal seperti inilah yang mestinya senantiasa para pemuda lakukan ya. Artinya kita tidak dipungkiri namanya manusia biasa kan, tempatnya salah dan dosa, benarlah itu. Kita semua tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW, para nabi. Nah, justru dengan banyaknya dosa kita ini, ya mestinya justru lebih motivasi kita. Karena hidup di dunia ini ya kan sementara, tempat kita ini kalau adalah begini kalau orang Islam itu berpikir, jadi pemikiran Islam itu begini. Rasul saja yang maksum, yang suci, yang terhindar dari dosa, dia berusaha keras untuk bersungguh-sungguh beribadah dan meninggalkan kemaksiatan. Masa kita tidak yang belum dijamin, yang tidak ada jaminan bahwa kita ini baik. Tapi mestinya kita lebih semangat lagi karena kita tidak terjamin. Seperti itulah pemikiran Islam mestinya anak muda Islam itu mestinya berpikir kalau dia sadar dirinya bahwa dia adalah pemuda Islam, berpikirnya saya ini manusia biasa, mestinya harus lebih berusaha keras supaya lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi teman-teman pemuda, jadi hijrah yang dimaksud itu bukan hanya berpindah ke dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tapi yang dimaksud itu adalah bagaimana agar kita semua itu berpindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu
ya menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik di masa yang akan datang. Nah, itu luar biasa ya. Iya. Iya, benar. Jadi ada pepatah Arab begini. Iya. Ini menarik sekali untuk kita jadikan sebagai patokan. Kenapa saya hafalkan man arafa nafsahu la yanfa'i kalamin nas ini? Karena saya selalu diingatkan dengan pepatah Arab ini bahwa setiap saya diperhadapkan dengan perilaku maksiat, pilihan-pilihan kebaikan dan kemaksiatan, saya ingat pepatah ini bahwa man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, la yanfa'i kalamin nas, tidak berlaku apapun kata orang, apapun ajakan orang. Kalau kita pemuda Islam sadar bahwa kita ini adalah seorang muslim, benar. Maka mestinya apapun ajakan-ajakan di luar Islam itu kita tidak tertarik. Benar. Karena kita sadar bahwa saya ini muslim. Diajak berdusta, saya ini muslim. Benar. Diajak kemaksiatan, maaf saya ini muslim. Saya benar. memiliki standar itu tadi. Benar. Jadi diajak untuk melakukan dosa, itu kita harus mestinya sadar bahwa saya ini muslim. Benar. Muslim itu dilarang. Ya seperti itu. Islam, standarnya seperti itu. Benar. Ya. Dan Islam ini memang adalah agama yang sempurna ya. Jika pemuda itu seperti itu, itu maka terciptalah generasi yang luar biasa. Generasi yang ditorehkan oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah itu pemuda-pemuda yang tangguh, di mana ada Ali bin Abi Thalib yang dikatakan sebagai pintunya ilmu, yang seorang pemuda yang sangat cerdas. Kenapa? Karena memang dibina dengan ketakwaan. Jangankan yang kita sampaikan tadi, pemuda yang yang dikirim Rasul ke Madinah itu, Mus'ab bin Umair itu pemuda yang bisa dikatakan pemuda yang paling gagah yang tidak pernah mengenal Islam. Di Mekah itu kalau dalam Islam, sejarah kan Mus'ab bin Umair itu dikatakan bahwa tidak ada perempuan cantik di Mekah tidak tertarik dengan beliau. Tapi setelah dia hijrah, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan itu, bahkan dia harus dipenjarakan dulu. Demi apa? Dia sudah hijrah, bahwa saya ini sudah muslim. Sampai beliau dalam kisahnya waktu meninggal dunia itu pakaiannya hanya pakaian burda yang robek. Ketika dia kemudian wafat waktu itu, ketika ditarik untuk ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ketika ditutup padahal sejak sebelum dia hijrah, dia adalah pemuda yang sangat kaya raya. Orang kafir dan orang kafir yang dan sangat kaya. Benar. Saking kayanya Mus'ab bin Umair dalam sejarah itu bahwa tidak ada anak muda yang memiliki kalung emas kecuali dia, berarti kaya raya. Kalau hari ini ada anak muda yang memakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai anggaplah mobil yang sangat mewah, kendaraan mewah. Pada saat itu Mus'ab bin Umair melakukan seperti itu kondisi sebelum hijrah. Tapi setelah dia hijrah, dia tinggalkan semua itu. Dia rela meninggalkan semua itu karena kecintaannya itu ditukar dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan pada waktu itu saya melihat, saya pernah membaca kisahnya itu luar biasa. Rasulullah SAW sampai menangis. Karena pada waktu ada kegiatan, apakah itu dia berbincang-bincang dengan Rasul, para sahabat, dia datang dengan memakai pakaian burda. Rasulullah menangis melihat karena dulunya itu tidak dibayangkan Rasulullah, dulunya itu orang kaya raya luar biasa. Tapi setelah masuk Islam dia hanya punya baju pakaian burda yang robek itu. Itulah makanya, jadi anak muda itu bukan pemikiran kita begini, Kak Ustadz Manaf. Jadi jangan diambil bahwa setelah hijrah harus berpakaian robek, tidak juga begitu. Benar. Maksudnya Islam itu menganjurkan juga kaya, tapi jangan berlebihan. Seorang pemuda itu, pemuda Islam itu ketika dia sadar diri bahwa dia adalah seorang yang kaya, yang dipikirannya cuma satu, bagaimana kekayaannya ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Islam tidak membatasi Anda kaya atau tidak, terserah. Yang penting Anda paham bahwa kekayaan itu ada hak sebagian orang. Iya, betul. Iya, benar-benar.
kan banyak kisah-kisah para Khulafaur Rasyidin, seorang kaya raya yang setelah dia memimpin Islam, dia menganggap kekayaannya itu sudah tidak adalah biasa-biasa saja. Tidak perlu ditonjolkan. Mereka kaya tapi tidak perlu diperlihatkan. Iya. Hari ini kan kita melihat anak muda Islam ini, saudara-saudara kita ini euforianya terhadap pesta itu sudah luar biasa, bahkan sudah jauh sekali dari Islam. Benar-benar. Jauh dari Islam. Budaya-budaya anak muda hari ini, pemuda Islam ini betul-betul tidak terbendung. Artinya apa? Mereka lupa bahwa dia adalah pemuda Islam yang memiliki karakter khas, karakter yang unik, karakter yang berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain. Benar. Nah, saya teringat dengan satu tokoh Islam. Beliau seorang dai, seorang ulama di Sulawesi Selatan. Itu pernah mengatakan begini, kenapa seseorang itu bermaksiat, ya? Kenapa seseorang itu sering melakukan maksiat itu ada beberapa faktor menurut beliau. Ternyata faktor yang pertama kata beliau itu, saya masih ingat waktu dulu di majelis beliau itu, karena faktor ketidakpahaman. Salah satunya itu karena tidak paham atau faktor kebodohan. Nah, faktor ketidakpahaman mereka ini itu dilihat itu ternyata karena memang menganggap bahwa belajar agama itu tidak wajib. Nah, ini juga tantangan kita ini, Kanda Samsir, karena banyak yang menganggap memang generasi muda di antara kita ini menganggap bahwa belajar agama itu tidak wajib. Bahkan kita tahu kurikulum di sekolah itu belajar agama hanya beberapa jam. Iya, betul. Jangan sampai seminggu. Juga ya. Sekali seminggu kita, lagi. Kita juga tidak kemudian langsung menuding bahwa Anda ini pelaku maksiat, Anda ini mungkin saja juga mereka tidak paham. Iya, betul. Nah, bagaimana seorang Kanda Samsir ini kemudian punya ide untuk memahamkan generasi muda bahwa ternyata Islam itu seperti ini. Termasuk diantaranya tadi hijrah Nabi, mungkin saja banyak diantara kita yang tidak tahu. Betul. Saya kira teras hijrah ini adalah solutif juga, menjadikan sebagai wadah untuk saling mengingatkan tentang Islam, saling mengedukasi pemuda tentang Islam, dan pasti tidak bisa tidak bisa kita pahami Islam kecuali yang ngaji, kecuali yang belajar. Jadi dalam Islam itu talabul ilmi itu adalah fardu ain. Jadi itu adalah kewajiban semua umat Islam. Jadi, baik muslim maupun muslim. Baik muslim maupun muslimah. Jadi menuntut ilmu itu dalam Islam itu wajib. Khususnya agama ya. Khususnya agama ini. Jadi agama ini adalah pondasi dari segala hal, segala hal, baik dari tindakan, perilaku, dan bahkan hidup kita ini mesti ada pondasinya adalah agama. Jadi pesan kepada pemuda ini memang harus hijrah ya. Jadi, harus hijrah, karena dalam satu ayat itu saya pernah dengar bahwa kita itu diperintahkan berhijrah lah, karena ada begitu banyak pahala yang kemudian didapatkan oleh mereka yang berhijrah. Jadi teman-teman harus berhijrah ya. Gimana jadi mestinya anak muda Islam jangan tergoda dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita selain Islam. Kenapa? Karena itu pasti menjerumuskan ke kemaksiatan. Dan kita memiliki karakter Islam yang khas, karakter yang membahagiakan, menenangkan. Jadi jangan cari kesenangannya saja, tapi juga kita mencari ketenangannya. Buat apa bersenang-senang tapi tidak tenang? Itu Ustaz. Jadi pesan untuk teman-teman di closing statement kita ini apa kira-kira? Jadi melalui momentum hijriah ini, saya kira adalah pesan yang terbaik buat kita anak muda, bahwa hari ini mungkin masih bermaksiat, mestinya hari ini pula kita tinggalkan. Mestinya kita hijrah dengan menuntut ilmu, memperbanyak belajar Islam, bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah,
Dan tentu tidak ada yang lain. Caranya yang lebih cepat adalah sering-sering berkumpul dengan pemuda-pemuda hijrah. Jadi budaya itu yang selalu kita lakukan. Karena faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Iya, betul sekali. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Dengan berteman. Benar. Karena pergaulan itu yang memang membentuk karakter, apakah nantinya karakter Islamkah atau bukan. Nah itu teman-teman pemuda, baik yang menjadi kesimpulan bahwa saat ini kita tahu bahwa ini adalah momentum hijrah Nabi, di mana Rasulullah SAW kemudian melakukan hijrah karena satu hal yang penting, yakni risalah Islam, di mana risalah Islam ini mestinya sebagai seorang muslim, hal yang paling berharga dalam hidup kita itu bukanlah barang kita ya, bukanlah harta kita, bukanlah kendaraan kita dan lain sebagainya, tapi yang paling berharga bagi kita adalah Islam itu sendiri. Kita harus genggam Islam, kita harus pegang Islam, kita harus jadikan Islam sebagai identitas kita, karena kita adalah seorang muslim. Maka teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk hijrah ya, dari dulu melakukan kemaksiatan menuju pada kegiatan yang baik, yang baik masih yang diridhoi oleh Allah SWT. Masih bolong-bolong salatnya, mari kita kemudian kembali mantapkan untuk rutin melakukan sholat. Yang malas mengaji, kita harus mengaji. Pindah ke rajin mengaji. Benar. Oke. Malas belajar, pindah ke rajin belajar. Masya Allah. Itu tips dari Kanda Samsir, pegiat literasi. Makasih ya Kanda Samsir. Insya Allah kalau di waktu yang lain, ya kalau ada waktu lagi, ya kalau ini rame kita lanjut ke part berikutnya ya. Masya Allah. Ya baik teman-teman semua, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada podcast ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.